Naturalisasi itu kita mau sesuai dengan kepentingan nasional dan kalau bisa berdarah Indonesia, itu prioritasnya. Supaya mereka punya merah putih. Karena dari beberapa pemain naturalisasi yang saya bicara dari hati ke hati, saya tidak bicara, oh ini langsung naturalisasi, nggak mau. Saya bawa mereka ke sini, kita diskusi. Cuma belum boleh dibilang, itu rencana mungkin minggu depan. Kalau memang lebih cepat itu, semua sudah selesai, oke, di minggu depan bisa saja akan mengumumkan siapa dua pemain itu. Ya teman-teman bersabar, ya. Itu tidak boleh mendahului, ya. Karena ini ranahnya dari PSSI, Pak Ketuanya akan umumkan langsung. Semoga kan ini dalam waktu cepat, tapi dua itu sudah. Sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah Tepat siang ini, Erick Thohir umumkan Joel Piroe dan Victor Gyökeres, dua pemain grade A yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Tepat siang ini, dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar besar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan bahwa Joel Piroe dan Victor Gyökeres akan menjadi dua nama selanjutnya dalam daftar naturalisasi Timnas Indonesia. Kabar ini langsung menjadi pusat perhatian publik, mengingat kedua pemain tersebut berstatus grade A dengan reputasi mentereng di kancah Eropa. Pengumuman ini bukan sekadar berita biasa, melainkan sebuah langkah strategis yang bisa mengubah wajah Timnas Indonesia dalam menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hadirnya dua penyerang berlabel top Eropa ini, Garuda diprediksi bakal memiliki lini depan yang jauh lebih menakutkan. Keputusan Erick Thohir ini datang di saat yang tepat. Setelah berhasil menembus ronde 4, Indonesia kini akan berhadapan dengan tim-tim besar Asia seperti Arab Saudi, Irak, hingga kemungkinan Jepang atau Korea Selatan. Lawan-lawan tersebut memiliki pengalaman panjang di Piala Dunia, sehingga butuh strategi ekstra untuk menandingi kualitas mereka. Naturalisasi menjadi senjata utama untuk memperkuat skuad. Kini, dengan pengumuman resmi Piroe dan Gyökeres, kekuatan Garuda akan meningkat ke level yang lebih tinggi. Nama pertama yang diumumkan adalah Joel Piroe. Penyerang kelahiran Belanda ini sudah lama dipantau oleh PSSI. Dalam beberapa musim terakhir, ia tampil konsisten di klub Eropa dengan torehan gol yang stabil. Piroe dikenal sebagai penyerang serba bisa berperan sebagai target man, tetapi juga luas bergerak melebar untuk membuka ruang. Dengan usia yang masih produktif, Piroe dipandang sebagai investasi jangka panjang. Kehadirannya bukan hanya untuk ronde 4, tetapi juga untuk membangun masa depan lini depan Timnas Indonesia. Banyak pihak menilai Piroe akan menjadi pasangan ideal bagi striker-striker muda Garuda, memberikan variasi serangan yang lebih berbahaya. Nama kedua yang diumumkan Erick Thohir adalah Victor Gyökeres, striker asal Swedia yang saat ini bersinar bersama Sporting CP di Liga Portugal. Gyökeres dikenal sebagai penyerang komplet dengan kekuatan fisik, kecepatan, dan penyelesaian akhir mematikan. Musim lalu, ia mencetak belasan gol dan menjadi salah satu pemain paling produktif di kompetisi domestik maupun Eropa. Dengan postur tinggi besar dan gaya bermain agresif, Gyökeres akan memberikan dimensi baru di lini depan Timnas Indonesia. Ia bisa menjadi target man yang sulit dihentikan bek lawan, sekaligus pembuka ruang bagi pemain lain. Nilai pasarnya yang fantastis membuatnya layak disebut sebagai salah satu pemain naturalisasi paling berharga dalam sejarah Indonesia. Bayangkan lini depan Timnas Indonesia dihuni oleh Joel Piroe dan Victor Gyökeres. Piroe dengan naluri predatornya, Gyökeres dengan kekuatan fisiknya. Kombinasi keduanya bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan tim manapun di Asia. Jika pelatih mampu meracik strategi tepat, Indonesia bisa menghadirkan variasi serangan yang lebih tajam, umpan silang, serangan balik cepat, hingga kombinasi permainan pendek di area kotak penalti. Duet ini juga akan memberi ruang lebih bagi gelandang kreatif seperti Marcelino Ferdinand atau Tom Haye untuk menyalurkan umpan-umpan berbahaya. Pengumuman naturalisasi dua pemain grade A ini jelas memberikan dampak signifikan. Pertama,
Dari segi kualitas, Indonesia akan memiliki striker dengan pengalaman Eropa yang terbukti. Kedua, dari segi mental, kehadiran mereka akan meningkatkan rasa percaya diri pemain lokal. Bermain bersama bintang top Eropa akan menjadi pengalaman berharga bagi pemain muda Garuda. Selain itu, dari segi citra, dunia internasional akan lebih memperhatikan Indonesia. Media global kemungkinan akan menyorot langkah berani PSSI yang berhasil menghadirkan dua striker elit untuk membela Merah Putih. Tak butuh waktu lama, kabar pengumuman ini langsung menjadi trending di berbagai platform media sosial. Supporter Garuda menyambut dengan euforia besar, bahkan banyak yang langsung membayangkan nama Piru dan Gyökeres tercetak di jersey Merah Putih. Atmosfer optimisme pun semakin terasa. Jika sebelumnya lolos ke Piala Dunia 2026 dianggap mimpi besar, kini peluang itu dinilai semakin nyata. Dengan dukungan penuh supporter, ditambah 2 mesin gol anyar, Garuda siap memberikan kejutan di ronde 4. Langkah mengumumkan naturalisasi Piru dan Gyökeres bukan sekadar upaya menciptakan sensasi. Erick Thohir jelas punya visi jangka panjang. Ia ingin membangun skuad timnas Indonesia yang seimbang antara pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi. Program ini sejalan dengan pengembangan akademi, liga domestik, dan pembinaan pemain muda. Naturalisasi hanyalah salah satu bagian dari puzzle besar. Namun, bagian ini sangat penting untuk mengisi kekosongan di lini depan, yang selama ini menjadi kelemahan utama timnas Indonesia. Dengan diumumkannya Piru dan Gyökeres, jalan menuju Piala Dunia 2026 terasa semakin terbuka. Dua pemain ini diharapkan bisa langsung tampil di ronde 4 dan memberikan kontribusi nyata. Jika Indonesia mampu bersaing dengan tim besar Asia, bukan mustahil tiket Piala Dunia pertama dalam sejarah bisa diraih. Target ini mungkin terdengar ambisius, tetapi dengan persiapan matang, dukungan supporter, dan tambahan amunisi kelas dunia, Garuda punya modal kuat untuk mengejutkan benua Asia. Tepat siang ini, Erick Thohir resmi mengumumkan dua nama besar, Joel Piru dan Victor Gyökeres, sebagai calon naturalisasi selanjutnya. Pengumuman ini menandai dimulainya era baru bagi sepak bola Indonesia. Dari tim yang dulu hanya jadi underdog Asia Tenggara, kini Garuda bertransformasi menjadi kekuatan baru yang siap bersaing di level Asia. Apakah keduanya benar-benar akan segera berseragam merah putih di ronde 4? Waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal sudah pasti, semangat publik Indonesia kini membubung tinggi, dan optimisme lolos ke Piala Dunia 2026 tidak pernah sebesar ini sebelumnya. Dengan kombinasi pemain lokal yang haus prestasi, diaspora yang solid, serta tambahan dua striker grade A dari Eropa, Garuda siap terbang lebih tinggi, lebih jauh, dan membawa mimpi besar menjadi kenyataan. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 memang penuh cerita manis dan dramatis. Keberhasilan menembus round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia sudah menjadi catatan sejarah, namun ambisi besar tidak berhenti sampai di situ. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menilai bahwa sektor lini depan